Oh, kasihan Pak C, Pak. Dia mau menafkahi anaknya, Pak, sama istrinya, Pak. Biar siapa? Pecat saya aja, Pak. Kamu siapa? Ya udah. Sudah. Kalau kamu nantangin aku sekarang juga, kamu saya pecat. Cepat pergi dari kantor sini. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Kok kepo sih? Kamu nggak usah ikut campur urusan saya. Urusan kamu itu menyelesaikan semua pekerjaan kamu dengan baik dan benar. Paham? Iya Bu, paham. Saya cuma tanya aja Bu. Saya pikir saya itu dibutuhkan sama Ibu. Kalau saya dibutuhkan, saya ikut Ibu kan, seperti itu. Saya membutuhkan kamu untuk menyelesaikan pekerjaan kamu. Iya Bu. Udah Ibu Putri jangan marah-marah, nanti Ibu Putri itu tambah keriput. Oh enggak Bu, Ibu Putri masih seger kok mukanya. Yaudah. Iya. Daripada kamu banyak ngomong di sini, mending kamu langsung ke kantor buat menyelesaikan semua proposal dan laporan kamu, oke? Siap Bu. Oke. Ya, hati-hati ya Bu Putri. Dari segala asa dan cita, buat semua bermakna. Nah, gini dong, Fe. Sering-sering kamu nih nraktirin aku nih. Minta gratisan terus. Sekali-sekali kamu dong. Nah, itu tandanya bocor kan, bocor. Kayak gini ya, Fer? Segernya kalau siang-siang kalau minum kayak gini. Serasa ada di dunia salju. Ngomong-ngomong, manajer baru itu kok sok-sokan kayak gitu ya, Fer? Ya nggak tahu lah. Ya memang lah. Kalau dia sudah punya jabatan, punya kuasa, ya seperti itulah. Orang kadang buta dengan jabatannya, tidak lupa seperti kacang lupa akan kulitnya. Kalau aku nih ya jadi manajer nih ya, Fer, kamu bakalan aku jadikan menteri kehutanan. Menteri kehutanan? Mana ada di perusahaan menteri kehutanan? Kan manajernya aku, kan itu terserah aku, Fer. Nah, ini salah satu contoh jika kamu dikasih jabatan atau kekuasaan, ya seperti kamu ini, semena-mena terhadap bawahan. Aku bercanda, Fer. Orangnya aku nih gak kayak Pak Vero itu, Fer, yang sok-sokan beraninya hanya ke bawahannya. Ya, seperti itulah. Tapi aku ya manut-manut aja. Aku juga takut, Fer, takut dipecat. Gak jalan tuh susunya anakku tuh. Kamu cuma mikirin susu terus tiap hari, bingung susu terus. Gajimu kemana? Kok masa gaji kamu itu gak pernah cukup? Gaji aku itu dikirim ke kampung, Fer, buat anak dan istriku yang sangat aku cinta. Ngomong-ngomong, kamu kapan mau beristri? Koan sibuk. Apa, Fer? Pak Vero. Aduh, gimana HP kita, Fer? Angkat enggak ya? Angkat aja, Fer. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Sekarang ini ada di jalan, Pak. Iya, Pak. Maaf, Pak. Macet, Pak, di jalan, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Siap. Aduh, aku mau dipecat, Fer. Nasib kita berdua ada di ujung tanduk. Bisa berabe kita ini.
buruan, ayo. Perut aku kok sakit ya? Aduh, aku bawa obat nggak ya? Cari obat dulu deh. Tolong! Aduh, copet! Ih, aduh. Ih, tolong! Aduh, udah jauh banget lagi copetnya. Aduh, ih, bisa-bisanya sih. Aduh, nggak ada orang lewat ya. Aku mau minta tolong sama siapa? Aduh, perut aku sakit. Aduh, dompet, handphone, obat aku semua ada di dalam tas. Itu cepetnya kemana? Aku udah nggak kelihatan ya. Sepi banget sih jalannya. Gak ada yang bisa bantuin aku kah? Aduh. Loh. Ngapain ke pinggir, Fer? Shh. Fer, mau kemana, Fer? Loh. Fer, kenapa berhenti, Fer? Kamu nggak lihat tuh cewek? Dia jalannya semboyongan tuh. Biarin aja, Fer. Kita itu sekarang punya urusan sama yang namanya Pak Vero. Kemanusiaan lebih penting daripada kemarahan Pak Vero. Biarlah, kalau mau dimarahin, marahin aja sekalian. Daripada aku ngelihat wanita yang butuh pertolongan di depan aku, tapi aku gak nolongin, itu hatiku lebih teriris-iris lah. Tapi kamu kan juga Nah, Fer. Aku ini keluarga, Fer. Aduh, Fer, kamu aja, Fer. Ayo, Fer. Kita takut dimarahin sama bos Vero, Fer. masa kamu tega ninggalin wanita Udah, seperti ini? biarin aja wanita ini di sini tiduran. Taruh di sini aja nih. Sama aja kan kamu bantuin dia kan? Taruh di sini aja. Kamu ini. Sini, Mbak. Ya udah. Aku gak ikut-ikut ya. Kalau dimarahi bos Vero. Tega kamu ya, gak punya perkemanusiaan kamu. Ya udah sana kamu pergi aja. Daripada aku yang dipecat, Fer. Udah, mau aja bantuin. Awas, minggir. Kok gak mau bantuin? Ini aku pegang sandalnya. Aduh, Oh, udah bangun. aduh perut sakit. Mbak kenapa? Hah? Aduh, Mbak kenapa jalan semboyongan seperti itu? Hah? Rumahnya Mbak di mana? Biar saya bantu. kok gelap ya? Saya juga gelap. Bukan waktunya untuk bercanda. Fer, Bentar dulu. Kamu nggak lihat orang kesusahan? kamu lebih enak nurut aku aja, Fer. Ya udah, kamu sana. Kamu itu anak buah tangan kanannya Pak Vero sana. Ya, Mbak. Mas, tas saya kecopetan. Saya masih sakit perut. Mau minum obat juga, obatnya ada di tas. Mbak sakit apa? Ledor. Hah? Kayaknya asam lambung saya naik deh, Mas. Aduh. Mana ya? Aku bisa mijitin tuh kalau masalah asam lambung. Nggak percaya. Mas, Kamu beliin obat asam lambung aja di apotek. Kalau kamu mau bantu aku, ada di mobil. Buruan, sama air juga, jangan lupa. Mbak, tunggu sebentar ya, teman saya lagi beli obat. iya Mas. Beli di mana ya, Pak C? Semoga aja Pak C keburu beli obatnya. Jadi gak ada masalah nanti.
Sabar ya Mbak, tunggu sebentar ya. Iya Mas. Ngomong-ngomong, gimana ceritanya hingga Mbak ini kecopetan? Saya tadi lagi jalan sendirian Mas. Terus tiba-tiba perut saya sakit. Saya cari-cari obat saya di tas. Nggak taunya tas saya langsung dicopet sama orang. Lain kali lebih hati-hati. Oh ini teman saya sudah datang. Uangku cukup beli satu, Bang. Maaf, Bang. Coba ini Mbak, minum dulu Terima kasih ya Mas. sama airnya. Saya buka ini, Mbak. Permisi. Pamit ya, air. Aduh, mubazir. Yaudah, yang penting minum aja dulu Mbak. Kamu kenal, Fer? Enggak. Terus masalah kita di sana gimana, Fer? Ya tunggu sebentar lah. Ini masalah kantor, Fer. Kita bisa dipecat, Fer. Ya sabar. Kamu sabar. Menolong orang itu pahalanya lebih besar. Jangan cuma cari uang terus di dunia ini. Cari pahala, cari amal yang baik. Pahala. Nasib kita kalau dipecat gimana? Ya, Istri aku, anak aku mau makan apa? kita serahkan sama yang atas. Yang penting kita sudah berusaha. Yang penting hati kamu ini untuk menolong orang lain. Jika kamu susah gak ditolong sama orang lain gimana? Iya ya, Fer. Ya itu, makanya diam. Maaf ya Mbak kalau Mbak bisa mendengar percakapan kita. Mas ini lagi mau berangkat kerja ya. Kenalin Mbak. Jangan lama-lama. Ferry. Kamu sudah punya istri. Jangan ikut-ikut. Perut saya sudah lumayan baik kan Mas. Syukurlah. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama Mbak. Bentar. Mas, Ya, Mas kalau masih ada pekerjaan, nggak apa-apa kalau mau lanjut. Saya minta maaf ya kalau ngerepotin Mas. tapi Mbaknya itu gimana? Kamu itu ganggu terus. Tunggu di mobil. Tunggu di mobil sana. Ya udah aku diem, Fer. Sana. Aku diem aja, Fer. Tadinya saya mau minta tolong, tapi ya udahlah Mas. Mas berangkat aja ya. Daripada nanti Mas kena marah sama bosnya Mas. Yang penting Mbaknya dulu. Mbaknya gimana kondisinya? Mbaknya itu udah baikan apa enggak? Saya nggak bisa ninggalin seorang wanita sendirian di sini, apalagi baru kecopetan. Nggak apa-apa Mas. Perut saya udah nggak sakit kok. Oh gitu ya. Atau mau saya temenin? Atau mau saya antar pulang? Atau gimana? Katanya Mas lagi ada kerjaan. Teman Mas aja buru-buru dari tadi. Ya, kita berdua ini takut sama manajer kita. Soalnya manajer baru kita ini sangat galak, semena-mena dengan jabatan dan kekuasaannya. Betul. Ya, Saya sudah 3 kali mau dipecat, Mbak. ya jadi kita ini mau ke kantor, kita takut. Nasib kita ini sudah di ujung tanduk, Mbak. Waduh, manajernya kok bisa orang seperti itu dijadikan manajer? Saya punya anak dan istri, Mbak. Aduh, bahaya ini, Mbak. Kamu ini cuma komplain anak istri. Kan itu yang lebih penting, Mbak. Oh, maaf Mbak, secara agak sengaja ya sudah curhat masalah kita, Mbak. Nggak apa-apa Mas. Mas sabar ya. Namanya pekerjaan harus dijalani dengan ikhlas. Insya Allah kerjaan itu nanti berkah buat Mas. Amin. Ya, ya udah Mbak. Kalau Mbak semisal gak apa-apa dan Mbak gak mau juga saya antar, ya udah kita mau kembali ke kantor, Mbak. Ya udah hati-hati ya Ya Mas. sudah, saya permisi Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu
di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Tetaplah tersenyum, Dinda, tinggalkan segala duka lara, dan hidup masih terbentang, masalah kau risaukan. Tetaplah bahagia, Dinda, meski hidup tiada sempurna, raih segala asa dan cita. Untung bisa ketemu orang sebaik dia. Kalau aku nggak ketemu orang sebaik dia, nggak tahu lagi seperti apa nasibku. Udah sakit, copetan lagi. Makasih ya, Mas. Semoga kita bisa bertemu lagi nanti. Udah jam berapa semua karyawan kok belum datang ya? Dan supir belum datang. Dan tukang sapunya juga gak ada nih. Tapi yang paling aku kesel, dua supir itu kemana? Mereka gak tahu ya kalau mobil kantor itu mau dipakai sama aku. Ih, kesel banget saja kalau dia datang. Selamat siang Pak Vero. Iya, selamat siang. Ada apa? Ini saya butuh tanda tangan dari Pak Vero untuk menyelesaikan perihal masalah. Masalah apa? Ngomong yang benar. Ambil intinya aja tuh. Persetujuan barang, Pak. Barang akan apa? dikirimkan ke perusahaan ini, Pak. Oh, begini. Iya, Pak. Tolong dicek dulu, Pak. Ini butuh ke... Ini pengiriman dari mana ini? Dari Kalimantan ini, Pak. Oh, jadi kamu yang mengurus barang-barang keluar masuk di sini? Iya, Pak. Kan melalui Pak Vero, untuk persetujuannya Pak Vero yang menangani, Pak. Gitu ya? Iya, Pak. Di mana nih? Yang mau ditandatangi? Ada 3, Pak. Sebelah sini dan sebelah sini dan sini, Pak. Nih, baliknya. Mohon maaf, Pak ya. Sebelah sini, Pak. Terima kasih, Bapak. Dan untuk Gimana? persetujuan masalah transportasi dari Surabaya ke sini juga udah dikonfirmasi kan, Pak? Mas Sofi ya? Iya, Pak. Mas itu dibayar oleh saya. Oh, iya, Pak. Dan saya manajer. Iya, Pak. Seharusnya gak sepantasnya kamu mempertanyakan transportasi terhadap aku. Tugas kamu itu apa? Mau malas-malasan? Mau cuma kerja duduk kamu? Gak mau mikir otaknya? Hah? Memang gak benar sekali kerjanya kamu. Pak, saya meminta persetujuan kepada Bapak, Pak, agar saya tidak salah di mata bos besar, Pak. Itu urusan kamu. Setiap pekerjaan pasti ada resikonya ya. Aku gak mau tahu. Intinya dan seharusnya barang itu harus cepat datang ke sini, meskipun alat transportasinya mau ditanggung siapa itu terserah kamu. Karena tugas aku jadi manajer untuk mengurusin dan mengawasi karyawan-karyawan yang tidak benar. Paham kan? Lalu saya minta persetujuan CEO gitu ya, Pak? Itu terserah kamu. Kamu ngomong CEO, kamu kenal ke CEO-nya, hah? Kamu sudah berani-beraninya yang ngomong CEO di depan aku. Bukan, maksudnya bukan begitu, Pak. Saya Ingat, kamu sok-sokan ya, berani-beraninya. Kamu tahu kan, CEO yang lama sudah tergantikan, ada yang baru sekarang. Aku ada sebagai manajer, tidak mengetahui dan tidak tahu namanya CEO perusahaan ini. Kok kamu malah
enteng banget ya minta persetujuan sama CEO. Loh, saya lalu meminta persetujuan sama siapa, Pak? Kan biasanya Pak Vero. Saya tadi diminta persetujuan sama Pak Vero, suruh terserah. Gimana sih, Pak? Aku gak bilang nyuruh kamu terserah. Itu memang urusan kamu. Kamu bekerja pasti bertanggung jawab, kan? Saya yang menandatangani sendiri, Pak. Iya, itu terserah kamu. Ada apa ini, Pak? Permisi Bu Vina. Gini Bu Vina, ada karyawan yang ngeyel. Masalah barang keluar masuknya itu masih malah nanya persetujuan apaan itu. Sini kamu. Pak Afi, ya. Lebih baik kamu urusin berkas-berkas itu yang benar ya. Iya, Pak. Ini kan udah saya. Kalau kamu nggak benar ngurusin berkas-berkas ini dan kamu bingung menanyakan persetujuan berkas-berkas ini, bakalan tanggung sendiri resikonya. Gajimu bakalan aku potong. Saya akan sesuai prosedur, ingat, Pak. aku manajer. Permisi Pak Vero, saya boleh bertanya kan? Iya Bu, gimana Bu? Mana mobil kantor? Hari ini kita kan ada jadwal meeting. Nah, itu yang saya pikir Bu. Soalnya Bu, kedua sopir itu sudah melanggar aturan perusahaan kita Bu. Hah? Tenang aja Bu, Ibu jangan khawatir. Kalau mereka sudah datang, bakalan saya kasih hukuman Bu. Iya, harus ditegur Pak Vero. Kita ini ada jadwal meeting. Kalau mobil kantor sama sopirnya itu nggak ada gimana? Tenang Bu, barusan saya sudah menelpon perusahaan yang mau rapat atau bekerja sama dengan perusahaan kita. Kita mohon maaf sudah agak telat karena sopirnya ada kendala di jalan gitu Bu. Oh, kayak gitu ya. Pak Vero, Gimana Bu? kita ini telat, kita malu sama perusahaan lain karena kita itu harus tepat waktu. Iya Bu, saya mengerti masalah situasi itu, saya mengerti Bu. Mohon maaf Bu, sebentar lagi kedua sopir itu pasti saya hukum Bu. Dan buat kamu sini. Iya Pak. Baik Pak. Iya Pak. Gimana Pak? Berkas ini Iya Pak. taruh di meja kantorku ya. Meja Bapak. Ya. Baik Pak. Dan buat kamu, angkat kaki dari tempat sini. Cepetan. Itu Pak Vero sudah datang. Kenapa? Oh. Dari mana aja mereka? Ban mobil sampai berlumpuran. Pak Vero, Iya Bu. kalau mau ngomong itu ngomong ke sopirnya. Mungkin Pak Vero itu takut ya? Bukan takut Bu. Saya cuma memantau dari jauh dulu Bu. Sudah, kita mau meeting Pak. Awas saja kamu. Bilang, saya tadi sudah bilang itu harus ditegur. Kemana satunya? Ada di dalam Pak. Dari mana aja? Mana ini sopir? Keluar. Ya salam. Udah ditunggu. Habis nih nasib aku. Sini, Bapak, ke depan. masa mobilnya Diam. dibawa pacaran Pak? Diam. Saya gak nyuruh kamu ngomong, diam. Bagus. Kerja kalian sangat perfect menurut kalian sendiri, ya. Dari mana aja? Dari mana aja? Hah? Jangan mentang-mentang kalian dikasih jabatan supir merajalela sampai mobil ini dibawa jalan-jalan ya. Kerja kalian nggak becus. Kalian mau makan gaji apa? Makan gaji buta. Saya tanya satu persatu. Dari mana mobil kantor ini dibawa kemana? Macet Bu, Pak. Macet. 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 Berani ya? Berani kalian beralasan di jalan macet?
Jangan jadikan alasan sebuah kemacetan untuk melindungi dirimu sendiri, kan? Mau jujur atau enggak kamu, Pak C? Jujur Pak, macet Pak. Bagus ya, macet. Bilang macet lagi. Hah? Dari mana kamu? Kalau Dari mau macet. beralasan itu yang masuk akal, kalian bilang macet. Kalian itu jalan jam berapa? Maju. Jalan jam berapa? Maaf Bu, saya sudah dari tadi pagi Bu, sudah nyampe ke kantor Bu. Lihat motor saya masih ada di sebelah sana Bu. Tapi Bu, waktu itu saya disuruh untuk mengirim berkas ke PT Dewi Indah Bu. Jadinya saya agak terlambat soalnya jalanan padat Bu. Sekarang masuk kantor semua Bu. Udahlah, kalian berdua, meskipun kalian ngoceh-ngoceh beralasan apapun, aku gak ngurusin kalian. Yang terpenting saya itu mau rapat. Pastinya kalian sudah dikasih kabar kan? Kalau sekarang manajer di sini mau rapat, kenapa mobil kantor ini datangnya telat? Siapa yang membawa kalau bukan kalian yang mengendarai? Oh, gini aja. Aku tidak mau melihara kalian. Ngerti kalian? Kenapa saya bilang melihara kalian? Karena kalian sikapnya kayak binatang yang nggak tahu aturan. Gak tahu waktu. Kalian di sini cuma asal kerja, tapi di benak kalian tidak mempunyai rasa tanggung jawab sama sekali di kantor ini. Siapa? Kita mengaku salah. Jangan ngaku salah. Lebih baik kalian sekarang saya pecat. Jangan gitu Pak. Ini semua kesalahan Ferry Pak. Maafin aku ya Fer. Aku masih ada keluarga yang aku pikirin Fer. Ini semuanya gara-gara si Ferry Pak. Si Ferry itu nolong perempuan Pak. Mungkin dia suka sama dia Pak. Oh, Terus gimana? gimana terus? Terus luapkan semua yang ada di hati kamu. Luapkan. Saya sudah ngajak Ferry untuk pulang ke kantor Pak. Tapi si Ferry gak mau Pak. Nolong perempuan kamu bilang. Betul Bu. Siapa Bu? Saya mengaku salah. Dia penulisnya kamu. Tadi kalian bilang itu sana. Baris. Tadi kalian bilang itu macet. Kalian ini kerja yang dijaga itu nama saya sama Pak Vero. Kita ini mau meeting. Kalau telat kayak gini bagaimana? Sekarang yang dipikirkan cuma diri sendiri aja. Kalian itu egois ya? Jadi kamu telat datang ke kantor hanya menolong seorang wanita. Betul Pak. Dan kamu lebih mentingin menolong wanita itu dibandingkan pekerjaan kamu sendiri. Maaf Pak, salah. Ingat, kamu menolong wanita itu, kamu merugikan semua orang. Ingat, kamu itu merugikan semua orang, termasuk aku manajer di sini. Maaf Pak. Dan ingat, posisi kalian sudah ada di ujung kuku. Paham? Saya yang salah Pak. Pak C gak salah Pak. Bagus. Jika Bapak mau memecat, pecat saya saja Pak. Bagus. Kamu masih tegas ngomongnya gitu ya? Woi, sadar. Sadar. Di siang bolong ini gak ada yang keras. Kamu kerja untuk mencari uang. Kalau kamu dipecat sekarang, tahu sendiri kamu sengsaranya gimana kalau tidak dapat pekerjaan lagi. Tolong Pak. Gak usah sok jadi pahlawan. Maafin kita Pak. Tolong jangan pecat kita semua Pak. Barusan kamu bilang kamu itu disuruh pecat, temennya nggak usah dipecat. Sekarang kamu itu disuruh jangan pecat semua. Maksud kamu mau kamu ini gimana? Barusan kamu nantang aku ya. Aku dikira adiknya kamu atau saudara kamu. Aku ngomong kayak gini dikira main-main, Aku dikira cuma gertak kalian. Dan sekarang kalian berdua cepat beresin barang-barang kalian di sini. Pak. Dan kalian angkat kaki dari sini. Biar saya yang nyupir sendiri ke kantor
perusahaan lain itu. Jangan gitu Pak, saya masih punya anak istri di kampung. Aku Pak. nggak peduli, itu urusan kamu. Kamu yang berbuat, kamu yang menikah, itu urusan kamu. Salahnya siapa? Kamu cuma asal kerja tetapi tidak mempunyai tanggung jawab. Terus Pak, saya kalau dipecat cukup mulutnya. Pak, pecat saya saja Pak. Kasihan Pak C Pak. Dia mau menafkahi anaknya Pak, sama istrinya Pak. Biar siapa? pecat saya aja Pak. Kamu siapa? Ya udah. Sudah. Kalau kamu nantangin aku sekarang juga, kamu saya pecat. Cepat pergi dari kantor sini. Dan buat kamu Pak C, siapa? aku kasih kesempatan kamu kerja di sini. Makasih Pak ya. Makasih Pak. Salim, supaya dapat barokah. Permisi Pak. Ini kunci mobilnya Pak. Bentar, saya mau bicara sama kamu. Jadi kamu itu biang masalah yang ada di kantor ini. Jawab. Iya Bu Vina. Saya nggak sengaja. Baru sekali ini saya keteteran. Dan itu demi pri kemanusiaan untuk membantu sesama. Sudah, gak ada pri kemanusiaan. Kalau memang kamu itu mau menolong orang lain, gak usah bawa-bawa temen. Tolong aja sendiri. Saya gak butuh karyawan seperti kamu sekarang. Kamu itu pergi dari kantor ini. Iya benar Bu Vina. Pergi. Iya, Bu Vina. Pintu terbuka lebar. Supir ini cuma jadi ulat kalau tidak dibuang mengakibatkan pada karyawan lain. Silahkan. Nih bonus. Nih baju-baju supir nih bawa ya. Buat kenang-kenangan kamu yang ceroboh dalam pekerjaan kamu. Maafin aku ya Fer. Gak apa-apa. Tapi kamu mau kerja apa kalau dipecat Fer? Sudah. Itu biar aku yang mikirin. Kamu sana pergi aja, jangan di dekat aku. Nanti kamu bakalan dipecat juga nanti. Tapi aku juga kasihan ke kamu Fer. Sini mas. Ya Bu, ya Pak. Kamu itu kalau disuruh nolong orang, kamu tuh gak usah ikut-ikut. Saya cuma ikut sahabat saya Bu. Sekarang kalau kayak gini teman kamu itu dipecat, kamu mau ikut dipecat juga. Nih. Cepat supirin kita ke klien. Oh ya, sebentar Pak Vero. Ada apa Bu Vina? Sebelum kita itu berangkat meeting, CEO itu mau datang ke sini. Loh, Kok kaget kayak gitu? Bu Vina sudah tahu CEO-nya? Ya tahu lah. Saya sebagai manajer belum tahu, Bu. Ya gak tahu. Itu kan urusan Pak Vero. Yang penting saya itu tahu duluan. Karena apa? Karena saya di sini itu kerjanya ulet. Bagus, Bu. Saya sangat berterima kasih terhadap Ibu. Meskipun saya jadi manajer, saya perlu banyak belajar terhadap Ibu. Bagus. Jadi, sebelum kita berangkat, kita menunggu CEO datang ke sini, Ibu. Iya. Oh, begitu ya, Bu. Jadi berangkat Pak. Diam. Kamu tunggu di sini aja ya. Apa? Nanti kalau ada mobil, kamu segera kabarin kita bahwa ada tamu penting gitu. Siapa? Ya sudah. Mau nggak Bu, kita ke ruangan kantor dulu Bu? Iya, ini ballpoint saya. Oh iya. Mari Pak Vero. Mari Bu. Awas. Posisi kamu sudah gawat. Jangan sampai kamu berbuat salah lagi. Tanggung sendiri resikonya ya. Anak dan istrimu bakalan hidupnya sengsara. Paham kamu? Paham Pak, paham Pak. Alhamdulillah, akhirnya nyampe juga di kantor. Oh jadi ini Bu. Bu, permisi Bu. Selamat datang Bu. Perkenalkan Bu. Manajer baru Bu. Oh, jadi kamu manajer baru di sini? Iya Bu. Ya, selamat datang ya. Terima kasih banyak Bu. Gini aja Bu, kayaknya gak enak kalau CEO masa iya mau ngomong di halaman kantor Bu. Lebih baik kita ngobrol di kantor aja Bu. Ya. Adem, banyak AC-nya Bu. Ya. Sudah disediakan. Mari Bu. Yaudah, silakan. Mari Bu. Monggo Bu. Putri. Mas. Mbak kok ada di sini? Mohon maaf Bu.
supir ini memang kurang ajar, Bu. Iya Bu, bener Bu. Cepat pergi kamu. Sebentar. Saya ingin berbicara sama dia. Tapi supir ini tidak ada Saya ingin berbicara sama dia. Diam Pak Vero. Baik, Ibu. Mau ngomong apa, Mbak? Bukannya kamu tadi berdua sama sahabat kamu? Betul, Mbak. Terus sahabat kamu kemana? Udah dipecat, Mbak. Hah? Iya, Mbak. Sama Mas Vero, Mbak. Kenapa kok dipecat? Vero. Tadi katanya telat mobil kantor sering dipakai. Makanya Mas Ferry dipecat sama Pak Vero. Tadi saya mau dipecat juga, Mbak. Dipecat karena telat datang ke kantor. Karena mobilnya telat datang ke kantor. Bukan gitu, Bukan Bu. seperti itu, Bu. Sebenarnya Ferry Sebentar. Atau jangan-jangan kalian telat karena nolongin saya tadi? Iya betul, Mbak. Kita sudah ngejelasin sama Pak Vero kok, Mbak. Kalau kita telat itu nolong seorang wanita. Gini. Saya mau kamu panggil sahabat kamu ke sini sekarang ya. Sekarang juga. Saya mana tahu dia ada di mana, Mbak. Kamu kan punya nomor teleponnya. Tapi mohon maaf, Bu. Saya takut dipecat sama Pak Vero kalau keluar kantor. Ini atas perintah saya. Ibu siapa? Kamu nggak tahu siapa saya? Kalau disuruh itu ya cepet jalan. Maaf, gak Pak. usah ngeyel, supir. Maaf, Bu. Udah, nggak usah marah-marah. Permisi, Bu. Cepetan ya. Tanya terus kelakuannya. Dan Sebenarnya kalian berdua ikut saya. kemana, Bu? Kita kan mau ke ruangan kantor, Bu. Kalian berdua ikut saya. Paham? Iya Bu, baik, Baik, Bu, Bu. baik Bu. Den. Makan itu selesaikan dulu. Kamu tahu aja kalau aku lapar, Fer. Awas, Sos. Kamu ngapain datang ke sini? Kamu dipecat juga? Bukan aku yang dipecat. Ada kabar bagus nih. Aku ngomong. Kabar bagus apaan? Daripada hal yang paling sangat buruk, yaitu aku dipecat. Bukan, Fer. Masa ya, Fer? Wanita yang ditolong kamu tadi itu datang ke kantor kita. Dia menyuruh aku untuk mencari kamu untuk balik lagi ke kantor kita, Fer. Tapi entah kenapa ya, Fer. Pak Vero sama Bu Vina itu seperti yang segan kepada Mbak yang ditolong kamu tadi itu. Yang benar. Bener, Fer. Terus aku disuruh ke sana. Mau ngapain? Aku gak tahu pasti, Fer. Tapi yang jelas kamu disuruh kembali ke kantor sama Mbak itu. Ya udah. Apalagi yang mau terjadi ya? Mungkin kamu mau di penjara mungkin. Apa-apa di penjara. Ya udah, enggak Nebeng ya? nebeng, jalan kaki lah. Aku sudah jemput kamu ke sini, Fer. Ya udah, ayo. Gitu dong. Ngapain kamu? Di luar. Masuk. Bu Putri, Kenapa? saya selaku sekretaris pribadinya Bu Putri, saya itu mau kasih saran, Bu. Bu Putri sebaiknya jangan memperkerjakan dia lagi, Bu. Karena apa? Karena dia itu tidak on time, tidak tepat Nah. waktu, Bu. Bakal merugikan karyawan lain, Iya, Bu. terlalu egois. Saya tadi sudah nyatet kok, Bu. Kalian berdua mau ngatur saya. Bukan, Bu. Bukan, Bu. Sebenarnya kita cuma mengasih saran. Saran, kasih Iya, iya, pendapat seperti itu, Bu. Iya, terima kasih ya atas sarannya. Iya. Loh, kamu mau kemana, Fer? Mas, yang ada mau di kemana? dalam dunia. Mas,
Saya gak pantas lagi untuk menginjakan kaki di sini, Bu. Siapa yang bilang seperti itu? Saya kan sudah dipecat. Mas, saya tahu Mas dipecat gara-gara saya kan? Karena nolongin saya. Mas telah datang ke kantor, lalu Mas dimarah-marahin sama mereka berdua karena Mas berbaik hati mau nolongin saya tadi di jalan. Maafin saya, Bu. Saya nggak tahu kalau... Mas, udah, Mas tuh jangan berkecil hati. Mas udah melakukan kebaikan. Kalau seandainya Mas itu tadi nggak nolongin saya, mungkin saya lagi dalam bahaya tadi di jalan. Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Ibu ini siapa? Kenapa Pak Vero sama Bu Vina ini sangat hormat sama Ibu? Saya CEO di perusahaan ini. Jadi, kalau mereka mecat Mas, siapa namanya tadi? Ferry, Bu. Oh iya, kalau mereka berdua sudah memecat Mas Ferry, itu nggak akan berpengaruh. Dan sekali lagi terima kasih banyak ya, Mas. Mas sudah menyelamatkan nyawa saya tadi. Sama-sama, Bu. Jadi Mas nggak jadi dipecat ya, tetap kerja di sini. Oh, Baik, Bu. Mas pindah aja ke kantor pusat, ikut saya. Bu Putri. Bu, saya ini sekretaris Ibu ya, Bu. Jangan seperti itu. Tolong dipikirkan yang lebih matang dulu. Iya, secara Soalnya hati, Bu. pria ini sudah dipecat oleh saya karena Iya, sudah Bu. keterlaluan. Betul. Masalahnya sudah lebih 3 kali, Bu. Udah selesai ngomongnya? Sudah, Bu. Udah. Sekarang giliran kalian yang harus dengerin saya. Baik, Bu. Kalian berdua, kalau kalian mau mengambil keputusan, kalian harus berpikir terlebih dahulu. Ditelusuri dulu, kenapa sampai dia telat? Ada apa? Bukan seenaknya memecat orang. Oh, dan satu lagi. Saya sudah memutuskan dan saya sudah memikirkan dengan matang-matang kalau dia akan jadi supir pribadi saya. Mau kan? Maaf, Bu. Dan satu lagi, mohon maaf sebelumnya jika saya ikut campurkan urusan perusahaan. Pak Vero melakukan jabatan dan kekuasaannya semena-mena terhadap yang lain, yaitu bawahannya. Banyak karyawan yang sudah dipecat, dan hari ini kebetulan saya yang dipecat oleh Pak Vero. Pak Vero, Baik, Bu. kamu Iya, Bu. manajer baru di sini. Betul, Bu. Betul. Tapi kamu sudah berani-beraninya bertingkah semena-mena di kantor saya. Karena saya melalui aturan. Aturan yang mana? Aturan Di perusahaan saya, di kantor saya tidak ada peraturan memecat orang tanpa sebab yang jelas. Saya sangat kecewa ya sama kamu. Kamu baru menjabat sebagai manajer, kamu sudah sombong. Dan dengar kata-kata saya ya. Saya tidak mau mempunyai manajer seperti kamu. tolong, Bu. Jadi, ini hari terakhir kamu kerja di kantor saya. Maksudnya Ibu, Saya tidak menerima apapun alasan dari kamu. saya memecat karyawan atas kesalahan karyawan sendiri. Ya, dan sekarang saya memecat kamu atas kesalahan kamu sendiri. Jadi, silahkan kamu angkat kaki dari kantor saya. Sekarang. Tolonglah, Bu. Mas, mari ikut ke ruangan saya. Indah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana